warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga di malam hari ini kita dapat berjumpa kembali selepas dari sekitar 2 bulan ya, yaitu Idul Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keampunan daripada segala dosa, Allah angkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita selalu dan memberikan kepada kita hidayah untuk dalam menuntut ilmu, yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini, berhubung kita telah memasuki yaitu bulan Zulqa'dah, yaitu di pertengahan Zulqa'dah, dan sebentar lagi kita masuk yaitu bulan Zulhijjah ataupun bulan haji ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan haji, yaitu bulan Idul Adha ataupun hari raya kurban. Walaupun pelaksanaan ibadah haji ini itu pada tahun ini terbatas hanya kepada orang-orang yang tinggal di Saudi saja. Pada tahun ini pelaksanaan ibadah haji dan orang yang boleh melaksanakan ibadah haji hanya orang yang berada di Saudi ya. Jadi kalau Bapak tinggal di Saudi bisa melaksanakan ibadah haji. Tetapi kuota yang diberikan itu hanya 60.000 orang yang sudah mendaftar ke Kementerian Haji Saudi, sekitar 450.000 orang. 450.000 orang yang sudah mendaftar, dan yang boleh hanya 60.000 orang. Itu hanya yang tinggal di Saudi saja. Sedangkan kita yang dari Indonesia, baik dari negara-negara luar, dari negara-negara luar Saudi, belum bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Jadi tahun ini tetap ada ibadah haji ya. Sama seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu ada ibadah haji tetapi terbatas kepada 1.000 orang. Tahun ini dinaikkan yaitu 60.000 orang ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah terdaftar seharusnya berangkat tahun kemarin tak jadi, tahun ini tak jadi juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan kita di tahun depan insyaallah, dan Allah angkat segala virus ini dari seluruh dunia, amin ya rabbal alamin. Baik, berhubung kita akan menghadapi yang namanya hari raya kurban, maka pada kali ini kita akan membahas yaitu Kitabul Udhiyah, yaitu dalam pembahasan mengenai kurban ya. Jadi kita bahas tentang kurban. Sebelum kita laksanakan, kita mesti mengetahui ilmunya terlebih dahulu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang dimaksud dengan udhiyah tadi atau kurban tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Mughni Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini, yaitu di bab juz yang ke-6, Kitabul Udhiyah, kitab mengenai
berkurban. Apa arti dari udhiyah? Udhiyah atau kurban, ya, yaitu ma yuzbahu minan na'am taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil 'id ila akhiri ayyamit tasyriq. Yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah adalah apa yang disembelih dari an-na'am, hewan kurban ataupun hewan peliharaan, ya, hewan peliharaan, an-na'am. Sebagai apa? Sebagai taqarruban ilallah, sebagai tanda mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dilaksanakan? Min yaumil 'id, pada hari raya kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Sampai kapan? Ila akhiri ayyamit tasyriq, sampai 13 Zulhijjah. Jadi kita boleh menyembelih hewan kurban itu pada hari raya 10 Zulhijjah, kemudian 11 Zulhijjah, 12 sampai 13. Ya. Jadi boleh menyembelih itu pada 4 hari di bulan Zulhijjah, yaitu 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa dalilnya? Dalil daripada pelaksanaan dan kewajiban melaksanakan udhiyah atau berkurban, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan onta yang telah kami jadikan bagi kamu itu adalah dari di antara syiar-syiar Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya onta yang disembelih itu adalah termasuk syiar. Ya, jadi penyembelihan hewan ini adalah syiar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pensyariatannya dari masa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkurbankan orang yang paling dicintai dia. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengubarkan orang yang paling dicintainya, orang yang dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang selalu didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ketika Allah berikan kepada beliau anaknya yaitu Ismail, ketika Ismail itu sudah dewasa, sudah meningkat remaja, ya, dan Nabi Ibrahim baru bersama-sama dengan Nabi Ismail selama berapa waktu, kemudian turun perintah Allah. Ya, turun perintah Allah untuk apa? Untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana perasaan seorang ayah, bagaimana perasaan seorang bapak yang diperintahkan untuk mengkurbankan dan menyembelih orang yang paling cintainya, orang yang selalu di pohonnya, dimintanya ketika di dalam doa. Ya. Maka karena beliau adalah seorang nabi, maka beliau taat pada perintah Allah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim di dalam mimpinya tersebut, ya, di dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ketika sudah dalam pelaksanaannya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka manakala aslama, keduanya telah Islam. Islam di sini maksudnya telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diletakkan dan dibaringkan Ismail, dan Nabi Ibrahim telah mengasah dan meletakkan goloknya di leher dari Ismail, maka watallahu lil jabin, dan diletakkan, ya, Nabi Ismail itu di batu. Baru apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggillah Nabi Ibrahim alaihissalam, qad saddaqtar ru'ya, mimpimu itu telah benar wahai Ibrahim. Kemudian kata Allah, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami gantikan ia Ismail dengan sembelihan yang besar. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi
Ibrahim alaihissalam. Dan inilah syiar ataupun syariat Allah yang diteruskan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita, yaitu diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Makanya kata Allah di dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Tuhanmu dan juga sembelihlah hewan kurban. Jadi perintah berkurban ini adalah perintah Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, apakah beliau berkurban? Ya, beliau berkurban. Ya, dalam hadis khabar Muslim, hadis Muslim, anna sallallahu alaihi wasallam duha bikabashaini amlahaini aqranaini dzabahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kibas sejenis kambing tetapi yang besar. Dua kibas yang warnanya putih dan memiliki dua tanduk. Memiliki dua tanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan sendiri. Wa samma wa kabbara, dan Rasulullah SAW mengucapkan bismillah, ya, wa kabbara, dan juga Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Kemudian meletakkan rijlahu, kaki dari kibas itu di tanah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW sendiri menyembelih hewan kurban. Dan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila binu Adam yawman nahri min 'amal habba ila Allah taala min irqatid dam. Bahwasanya tidak ada amalan ibnu Adam, anak Adam, pada hari raya Idul Adha daripada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yaitu mengalirkan darah hewan kurban. Jadi ketika ditanya apa amalan yang paling cintai Allah pada hari raya Idul Adha, yaitu irqatud dam, mengalirkan darah hewan kurban itulah amalan yang paling mulia, yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Innah la ta'ti yaumil qiyamah biquruniha wa zalafiha wa inna ad-dam la yaqa' min Allah bima kana qabla an yaqa' min al-ardi fatibu biha nafsan." Sesungguhnya dia, hewan kurban itu, akan datang kepadamu pada hari kiamat dengan tanduk dan segala macam bentuknya, ya. Dan sebelum darah itu jatuh ke dalam tanah, Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban itu, ya. Jadi setiap darah yang mengalir dari hewan kurban itu, maka Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang berkurban. Azimu dhahayakum fa inna ala sirati matayakum. Besarkanlah, agungkanlah kurban kamu, sesungguhnya itu akan menjadi jalan kamu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita selalunya menyediakan ataupun selalu mempersiapkan kendaraan kita di dunia, sampai-sampai kita rela untuk menyicilnya, walaupun terkadang kembang kempis untuk menyicilnya, ya. Beli kereta mampu kita bayar DP-nya, tetapi ketika bulanannya kembang kempis, sampai ditarik sama lesi. Berani kita untuk berkurban supaya ada kendaraan kita, supaya ada kita memiliki kendaraan kereta ataupun mobil, ya. Sanggup kita untuk menyicil untuk kendaraan kita di dunia. Dan kendaraan ini selalu kita jaga, selalu kita pelihara. Rusak dia kita perbaiki, bannya bocor kita tempel. Kemudian rusak mesinnya, kita ganti oli setiap 3 bulan, kita rawat. Terkadang tiap hari kita cuci dia. Apalagi ketika baru masih gres, ya. Baru beli, selalu di dorsmir, bersihkan, dilap sampai mengkilat, ya. Sampai mengkilat dia. Itu hanya untuk kendaraan kita di dunia. Kita rela untuk membayar setiap bulan.
Tetapi ketika kita diminta oleh Allah supaya ada kendaraan kita di akhirat, maka sangat-sangat sedikit orang yang mau untuk menyicil kendaraannya untuk akhirat. Karena ketika di hari akhirat nanti, selepas seluruh manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh manusia akan melalui yang namanya titian sirat. Ketika orang-orang melalui titian sirat, panjangnya itu 1500 tahun perjalanan. 1500 tahun perjalanan ini bukan 1500 tahun dunia, tetapi 1500 tahun akhirat. Karena kata Allah, "Fal yauma 'indallahi ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau satu hari ada 365 hari, satu tahun ada 365 hari. Ya. Satu hari itu 1000 tahun. Berarti satu tahun 365.000 tahun. Panjang sirat 1500 tahun kali 1500 berapa tahun itu? Masya Allah, tak terhitung kita ya. Ini untuk menuju ke surganya Allah. Lah, kalau nggak ada kendaraan kita, mau naik apa kita di sana nanti melalui titian sirat? Memerangkak jalan, sanggup kita jalan? Disuruh kita berjalan dari sini ke Jakarta, sanggup? Sedangkan naik bus saja berapa hari? 4 hari ya, 3 hari 3 malam ya ke Jakarta. Disuruh jalan kaki, gempor kaki itu. Ini perjalanan di akhirat itu bukan perjalanan yang singkat, perjalanan yang amat-amat panjang. Makanya ketika di akhirat nanti ada orang yang berjalannya merangkak ya, ada yang jalan merangkak, baru berapa langkah dia sudah jatuh. Bawahnya apa? Bawah titian sirat itu apa? Api neraka yang menyala-nyala. Enggak sanggup kita melewati jembatan titian sirat itu, jatuh kita, maka api neraka sudah menanti kita. Makanya itu tergantung amalan seseorang. Ada yang jalan merangkak, ada yang dia berjalan jalan kaki, ada yang dia dengan berlari, ada yang dengan kendaraan, ada yang dengan mobil, ada yang dengan pesawat, ada yang seperti kita, cus, udah langsung sampai aja di surga. Langsung sampai di surga. Ditanya, lewat enggak di titian sirat? Ah, tak nampak aku titian sirat itu. Nah. Coba kalau kita naik pesawat, nampak apa? Jembatan ular itu. Nampak enggak jembatan ular itu dari atas? Tak nampak. Kalau lewat dari atas, coba kalau lewat dari mana? Nampak semua. Ya. Maka persiapkanlah kendaraan kita untuk di akhirat. Berapa di sini kurban? 2 juta. 2 juta. Kalau 2 juta kita cicil sebulan 200.000. Selesai. Kalau nyicil mobil berapa? Nyicil mobil 3,5 juta. Kalau mobil. Nah, kereta 700 apa 800.000. Ini 200.000 tak sanggup. Beli rokok sanggup dia. Rokok 1 hari 1 bungkus. Rokok 1 hari 1 bungkus. 1 bungkus berapa sekarang? Hah? 20 atau 25.000 kali 30 ada 600.000. Tapi disuruh kurban, aduh, nantilah dulu katanya. Tapi tengok rokoknya pas-pus. Coba kurangi sedikit. Yang ngerokok itu sisihkan sedikit untuk kurban.
ya, untuk kita berkurban supaya ada kendaraan kita di akhirat. Bukan arti kata kalau kita kurban kambing nanti kita ketika di akhirat naik kambing. Tidak. Kalau kita kurban lembu berarti nanti di akhirat kita naik lembu. Kalau kita kurban unta berarti nanti di akhirat naik unta. Tidak. Ini hanya perumpamaan bahwasanya kurban kita ini akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Bagaimana kecepatan dia tergantung keikhlasan masing-masing. Ya, tergantung keikhlasan seseorang itu. Itu kecepatannya. Ya, maka persiapkanlah mumpung masih ada umur kita, mumpung masih ada usia kita, maka kita berkurban. Nabi Muhammad SAW beliau berkurban setiap tahun. Ya, Nabi Muhammad SAW berkurban setiap tahun. Makanya kurban ini bukan batasan kalau sekali udahlah cukup. Selama dia memiliki rezeki, maka hendaklah dia berkurban. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, "Man lahu sa'ah falam yudhi fala taqrabanna musallana," atau kama qala. Barang siapa yang memiliki kemampuan, ya, yang memiliki kemampuan akan tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat ke dalam masjid kami, kata Nabi. Ya. Jadi kalau dia memiliki kemampuan, dia punya duit tapi tak mau berkurban, disimpan duit itu aja, ya, di deposito, tak mau dia berkurban, maka kata Nabi, janganlah dekat-dekat ke dalam masjid kami. Maka apabila kita memiliki rezeki, berkurbanlah. Kita sisihkan uang kita untuk kendaraan kita di akhirat. Apa hukumnya? Hiya sunnatun. Hukum dari kurban itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Karena dalam riwayat Tirmizi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan kepada Nabi itu wajib. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Sedangkan ia sunnah bagi kamu. Jadi bagi umat Rasulullah SAW, hukum kurban itu adalah sunnah. Tapi bagi Rasulullah itu adalah wajib. Dalam hadis dari Daruqutni, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan ke atas saya untuk berkurban, akan tetapi dia tidak wajib kepada kamu. Jadi kepada kita adalah sunnah. Kenapa kita disunnahkan? Supaya tidak memberatkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dalilnya bahwasanya kurban itu adalah sunnah. La tajibu illa biltizam. Dia tidak wajib kecuali ada iltizam. Apa itu iltizam? Yaitu yang mewajibkan. Misalnya seseorang berkata, jikalaulah dia pelihara lembu, jikalaulah lembu saya ini punya anak, ya, jikalau lembu saya ini punya anak, maka anaknya akan saya kurbankan. Anaknya saya akan kurbankan. Maka ketika lahir anak lembunya tadi, maka anak lembunya itu wajib dikurbankan. Bukan lagi sunnah, tapi dia menjadi wajib. Itu yang pertama, iltizam. Ketika dia mengatakan ini menjadi wajib. Jika dia punya anak, maka anaknya ini akan kukurbankan. Ataupun seperti nazar. Nazar bagaimana? Jikalaulah anak saya sehat dari sakit, ataupun jikalaulah anak saya menikah yang terakhir yang perempuan, maka saya akan berkurban. Ya, maka kurban itu menjadi wajib. Ya, baik dengan iltizam tadi, mewajibkan kepada dirinya, ataupun dengan nazar. Jikalaulah jatuh niatnya tadi, maka itu menjadi wajib. Wa yusannu limuridiha alla yazila sya'rahu wa la zufrahu fi 'ashri Zulhijjah hatta yudhi. Dan disunnahkan bagi orang yang mau berkurban. Jadi bagi bapak-bapak
yang mau berkurban atau ibu-ibu yang mau berkurban, jangan, sunnahnya bagi orang yang mau berkurban tidak boleh dia memotong kuku ataupun memotong rambutnya mulai dari 1 Zulhijjah sampailah kurban itu disembelih. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Dalam riwayat Muslim disebutkan, jikalau kalian melihat hilal pada tanggal 1 Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu hendak berkurban, maka hendaklah dia menahan dari rambut dan juga kukunya. Jadi disunahkan tak potong kuku, tak potong rambut. Jadi rambutnya panjang biar, kukunya panjang biar. Ya, mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ini bagi orang yang niat berkurban. Kenapa? Karena hikmahnya bahwasanya seluruh daripada rambut, ya, dan juga bagian tubuh dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia telah berkurban. Ya. Selepas disembelih hewan kurban itu barulah boleh dia potong kuku, potong rambut, supaya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia berkurban. Ya. Karena nanti di hari akhirat semua anggota tubuh kita itu akan menjadi saksi kita. Sama ada menjadi hujjatun alaika, sama ada menjadi penolong laka, penolong bagi kita, atau hujjatun alaika, atau menjadi seteru atau lawan bagi kita, ya, anggota tubuh kita. Wa yazbahaha binafsihi, dan sunnah bagi seseorang itu yang mau berkurban menyembelih dengan sendiri. Ya, kalau kita sanggup menyembelih hewan itu sendiri, sembelih sendiri. Ya. Kita misalnya berkurban kambing, bawa ke masjid, Pak, ini kurban saya, tetapi saya memotong sendiri. Oh, itu bagus. Ya. Hari hanya potong sembelih sendiri. Tetapi jikalau dia tidak sanggup atau tidak mampu untuk menyembelihnya sendiri, wa illa falyashhadaha, hendaklah dia menyaksikannya. Kenapa kita disunahkan untuk menyembelih sendiri? Karena Nabi Muhammad SAW menyembelih hewan kurbannya sendiri dalam hadis yang kita baca di awal tadi. Bahwasanya Rasulullah SAW berkurban dengan 2 kibas dan beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Akan tetapi jika tidak sanggup untuk menyembelihnya, maka hendaklah dia menyaksikannya. Karena dalam hadis riwayat dari Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW berkata li Fatimah, kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu bi awli qatrah min damiha yughfaru laka ma salaf min dzunubiki. Berdirilah, bangunlah dan saksikanlah hewan kurbanmu. Jadi kepada wanita, Fatimah ini adalah anak Nabi, wanita perempuan. Juga diperintahkan Nabi untuk menyaksikan hewan kurbannya itu disembelih. Jadi mungkin ada yang mengatakan, perempuan tak boleh tengok. Boleh. Ini perintah Nabi kepada Fatimah untuk menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Karena kata Nabi, fa innahu, sesungguhnya setiap ketika darah itu mengalir dari hewan kurban itu, maka Allah yughfaru laka, Allah akan ampuni dosamu. Ya, setiap tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban itu, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Ya. Makanya qala Ibnu Imran bin Husain, hadza laka wa li baitika fahlu zalika anta mamlil muslimin amma qala balil muslimin amma. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih hewan kurban, ya,
Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Hadza li Muhammad wa ali Muhammad. Ketika pertama sekali menyembelih, Nabi katakan ini untuk Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Kemudian yang kedua, hadza li ummati Muhammad. Ini adalah untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tasihhu illa min ibil wa baqar wa ghanam. Dan hewan kurban yang disembelih apa saja jenisnya, hanya ada 3. Hanya ada 3. Apa itu? Yang pertama ibil, yaitu onta. Ya, yang pertama onta. Wa baqar, yang kedua adalah lembu. Kemudian wa ghanam, yang ketiga adalah kambing. Jadi hanya ada 3. Apa itu? Onta, lembu, dan kambing. Tapi Nabi menyembelih kibas, bukan ghanam. Beda kibas sama ghanam. Nah, ghanam juga ada banyak jenis. Ya, ghanam, kambing juga ada banyak jenis. Ada ad-da'nun, ya, ada ad-da'nu, ada al-ma'iz. Nah, ada kambing kan ada berapa jenis? Ada kambing Jawa, ada kambing Etawa, ada domba, ya, apa lagi? Nah, gembel, kambing gembel. Nah, domba itu biri-biri. Nah, ya, jadi ada banyak jenis kambing, semuanya masuk ke dalam jenis kambing. Nah, lembu, ya, lembu ada yang sejenisnya dengan lembu. Apa itu? Kerbau. Sapi sama lembu sama enggak? Sama. Ya. Lembu juga ada banyak jenis. Ada lembu lemosin, ada lembu sapi Bali, ada Australia, ada Brahmanan, macam-macam. Jadi semua jenisnya itu masuk. Ya. Semua jenis lembu. Nah, jadi semuanya itu sah untuk dijadikan sembelihan. Tetapi ada syarat. Syarat hewan kurban itu yang boleh dijadikan sembelihan. Pertama, syaratu ibil. Syarat seekor unta ayat'ana fi sanati sadisah. Kalau unta umurnya itu 6 tahun. Ya, unta 6 tahun. Wa baqar wa ma'iz. Kemudian lembu dan juga kambing gembel atau kambing Jawa. Nah, bukan biri-biri, ini kambing Jawa, kambing kampung. Nah, ma'iz itu kambing kacang. Nah, umurnya fisalisah, umurnya 3 tahun. Jadi kalau lembu, kambing Jawa, kambing kacang itu umurnya 3 tahun. Wa dha'nun fisaniyah. Dha'nun itu kambing biri-biri. Kambing biri-biri umurnya 2 tahun. Ya, kambing biri-biri umurnya 2 tahun. Jadi kalau onta 6 tahun, kalau lembu dan juga kambing Jawa itu umurnya 3 tahun, dan biri-biri itu umurnya 2 tahun. Terkadang ketika datang hewan kurban, tengok kok kecil kali. Yang datang kecil. Ini lembu apa kambing? Dibilang kambing, enggak ngembek dia. Dibilang lembu, kok kecil kali. Jadi terkadang kita menyembelih hewan tapi tak cukup umurnya. Masih anak-anak lagi dah disembelih. Kenapa? Karena uangnya tak cukup untuk beli yang besar. Ataupun kena sunat sama panitia. Ataupun panitianya kena tipu. Pas ditengok lembunya yang ini, ketika tengok di tempat
penyembelihan, tengok lembunya besar, oh bagus. Pas sampai hari H kok jadi kecil. Ya. Jadi beberapa faktor-faktor itu. Ya, bisa jadi yang membeli itu kekecilan, bisa jadi kena main sama agennya, dan beberapa faktor yang lain. Akan tetapi lembu harus cukup umurnya 3 tahun. Apakah hewan kurban itu wajib dia laki-laki? Laki-laki. Wajib jantan ataupun tak boleh betina? Boleh enggak hewan kurban kita kurbankan itu betina? Boleh tidak? Wa yajuzu zakarun wa unsa. Dan boleh menyembelih hewan kurban itu zakarun, zakar yang punya zakar, yaitu laki-laki, jantan. Wa unsa, dan juga betina. Jadi tak mesti hewan kurban itu jantan. Boleh disembelih hewan kurban itu betina. Kalau disuruh pilih, misalnya ini yang jantan, beratnya cuma 50, umurnya masih 1 tahun. Ini betina udah 4 tahun ataupun dah umur 6 tahun. Harganya sama. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Bagus yang pilih yang betina yang cukup umur daripada yang jantan. Karena terkadang kita memilih yang jantan aja, kalau yang betina tak sah. Inilah yang salah kaprah. Dia anggap yang jantan, yang betina tak sah, sedangkan yang jantan ini tidak cukup umur, justru tidak sah. Yang tak cukup umur. Ya. Jadi lebih baik kita ambil yang betina tapi cukup umur daripada jantan yang tak cukup umur. Ya. Jadi lebih baik ambil yang betina. Tetapi kalau disuruh pilih mana yang paling afdol, yang jantan atau yang betina, maka yang paling afdol adalah at-tadhiyah bidzakar afdal 'ala al-asah al-mansus. Berkurban dengan hewan yang jantan lebih afdol, ya, lebih afdol. Kenapa? Li'anna lahmahu atyab, karena dagingnya itu lebih baik, padat dia. Kalau yang betina banyak kelewer-kelewernya. Ya. Jadi lebih baik yang jantan. Yang afdolnya adalah jantan, tapi jangan disampaikan tak sah apabila yang betina. Yang betina juga sah. Ya, berkurban dengan yang betina. Dan juga khasyiyun, dan juga yang terpotong kemaluannya. Ataupun dia ada lembu ataupun kambing yang ada 2 kelamin, itu juga boleh. Ada lembu bencong, ada kambing banci, itu juga boleh dijadikan hewan kurban. Wal ba'ir wal baqarah yujzi'u kullu minhuma an sab'ah. Nah, berapa bahagian dari hewan kurban itu? Kalau onta dan juga lembu itu sah untuk dijadikannya, setiap 1 ekor itu dibagi kepada 7 orang. Karena riwayat Imam Muslim mengatakan an Jabir qala anna sallallahu alaihi wasallam qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhallina bil hajj fa amarna an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin minna fi badanah. Bahwasanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahlil untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami supaya bersekutu ataupun berkongsi dalam 1 onta dan juga 1 kerbau, yaitu 7 orang di antara kami. Ya, jadi Nabi memerintahkan ini 1 ekor onta, cari 7 orang kongsi.
Ini 1 ekor lembu, cari 7 orang, kongsi dalam 1 ekor lembu. Dalam riwayat lain, naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqar an sab'ah. Dalam riwayat lain bahwasanya kami menyembelih pada masa Rasulullah SAW di Hudaybiyah, yaitu 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor lembu untuk 7 orang. Jadi seperti biasa yang biasanya diadakan, yaitu 1 ekor lembu ataupun 1 ekor unta boleh dibagi kepada 7 bagian. Lebih boleh enggak? Tak boleh. Ya. Lebih tak boleh. Kurang boleh? Boleh. Kalau kurang boleh. Maksudnya 6 orang boleh? Boleh. 5 orang boleh? Boleh. 1 orang boleh? Lebih boleh lagi. Ya. Misalnya, saya mau nyembelih 1 ekor lah. 1 ekor apa? Lembu. Atas nama saya sendiri. Boleh tidak? Boleh. Ya. Boleh untuk 1 orang, tetapi lebih dari 7 orang tak boleh. Kalau kurang itu boleh. Wasyad al-mu'ayyinah tajzi'un wahid, dan 1 ekor kambing itu hanya untuk 1 orang. Sebagaimana kata Nabi, "Duha bika basyani wa qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad." Bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih hewan kibas, ya, 2 ekor kibas, dan Nabi berkata, "Ya Allah, terimalah ini daripada Muhammad dan juga keluarga Muhammad." 1 kibas untuk 1 orang. Kemudian 1 lagi kata Nabi, "Wa min ummati Muhammad," dan ini untuk umatnya Muhammad. Kemudian yang paling afdol, wa afdaluha. Yang paling afdol apa? Yaitu yang pertama baqarah. Yang paling afdol untuk dijadikan hewan kurban adalah lembu. Kemudian dha'nun, kemudian kambing biri-biri. Kemudian summa ma'iz, kemudian itu kambing Jawa, kambing kacang. Jadi kalau disuruh pilih mana, pilih lembu atau kambing, pilih lembu. Ya. Ataupun kalau pilih lagi antara kambing biri-biri sama kambing Jawa, pilih kambing biri-biri. Ya. Wa sab'u asya' afdal min ba'ir, dan 7 ekor kambing itu lebih utama dari 1 ekor onta. Misalnya dia punya duit beli 1 ekor lembu atau 7 ekor kambing, lebih baik dia beli 7 ekor kambing. Ini yang afdol, ya, yang afdolnya. Wasyad afdal min musyrakatin fi ba'ir, dan 1 ekor kambing lebih utama dari berkongsi dalam 1 ekor lembu. Kalau suruh pilih, ini dalam kongsian 7 orang ini, ya, dalam 1 ekor lembu atau memilih 1 ekor kambing, lebih utama pilih 1 ekor kambing. Ya, jadi 1 ekor kambing lebih utama daripada kongsi dalam 1 ekor lembu. Wa syaratuha, syarat hewan kurbannya, salamatun min aib, dia tidak memiliki cacat, yang kusulahman, yang mengurangi dagingnya. Jadi hewan kurban itu mestilah sehat dan tak punya cacat. Ya. Apabila hewan kurban itu memiliki cacat, seperti apa? Fala tujzi'u ajfa, dan tak boleh hewan kurban itu terlalu kurus. Tengok hewan kurbannya kok kurus sekali. Ya, nampak tulang-tulangnya semua. Ya, nampak tulang-tulangnya semua. Macam penyakitan. Nah, maka ini tak boleh dijadikan hewan kurban. Wa majnunah, dan juga hewan gila. Ada hewan gila? Ada. Ya, sapi gila. Bukan orang aja gila, sapi pun jadi gila. Ya, mau dipotong nyeruduk dia kemana-mana. Ya, maka tak boleh menyembelih sapi gila ataupun kambing gila. Nah, yang gila-gila tak boleh menjauh. Wa maqtu'atu ba'dil uzun, dan terpotong telinganya. Telinganya terpotong, tak ada telinga. Tengok
Mana telinga kambing ini? Tak ada. Nah, ini murah Pak. Besar. Kambingnya memang besar. Tapi tak ada telinga. Ini murah Pak. Ini berapa? 1,5 aja Pak. Besar dia. Pilih itu, tak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Maka mesti tak ada cacat. Wa zata araj wa awar wa marad jarab bayin, dan juga yang memiliki apa? Kudis kurap, macam apa? Koreng. Yang memiliki koreng. Kadang-kadang ada lembu yang dia luka kemudian korengan. Penuh kudisan, penuh lalat-lalat di situ. Nah, itu juga tak boleh dijadikan hewan kurban. Wala yadru yasiruha, dan tidak mengapa apabila dia aibnya, cacatnya yang sedikit. Cacat yang sedikit seperti apa? Seperti faqdu qarnin, seperti tanduknya patah. Ya. Kambing tanduknya patah, lembu tanduknya patah, itu boleh. Ya. Lembu tanduknya patah ataupun kambing tanduknya patah itu boleh. Ataupun juga syaqu uzunin. Misalnya telinganya koyak, tapi masih ada telinga. Telinganya koyak, tapi bukan hilang, masih koyak. Ataupun sakbuha, ataupun melubanginya, misalnya ditindik sebagai tanda bahwasanya ini sebagai hewan kurban, takut nanti ditukar sama agennya. Nah, ditindik di telinganya itu boleh, ya, tidak mengapa. Qawtu as-sahih al-mansus ayadur yasirul jarab wallahu alam. Wa yadkhul waqtuha, kapan masuk ataupun mulai boleh menyembelih. Idza irtafa'at asy-syamsu karamhi yauman nahri thumma madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini wa yabqa hatta taghrubu akhir tasyrik. Mulai boleh kita menyembelih hewan kurban yaitu ketika matahari sudah naik. Ya, ketika matahari sudah naik sepenggal. Matahari sudah naik sepenggal. Kemudian telah berlalu melaksanakan solat Idul Adha 2 rakaat, wa khutbataini, dan juga 2 khutbah. Ya, maka pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu selepas dari solat Id. Kemudian sampai kapan? Sampailah akhir maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Misalnya hewan kurbannya banyak ataupun tak sempat di tanggal 10, boleh di tanggal 11-nya, boleh tanggal 12-nya, boleh tanggal 13-nya, sampai sebelum maghrib. Kalau dah maghrib, habis dia. Dan juga irtifa'u syamsi fadilah, dan yang lebih utama itu adalah ketika matahari naik. Pas habis solat langsung sembelih, disitulah waktu yang paling afdol. Ya, itu yang paling afdol. Wa man nazara ma'ayyana faqala lillahi 'alai an udhiya bihadhihi lazimahu dhabhuha fi hadzal waqti. Jikalaulah dia bernazar, misalnya orang itu menazar, saya mau menyembelih hewan kurban pada tanggal 11 Zulhijjah, maka dia wajib sembelih di tanggal 11 Zulhijjah, tak boleh dia sembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Dia wajib melaksanakan nazarnya itu. Fa in talifat qablahu fala syai'a 'alaiha. Jikalaulah telah berlalu, maka tidak ada baginya. Misalnya ini hewan kurban sudah mau disembelih tapi tak jadi, sampailah lewat 13 Zulhijjah sampai tanggal 14. Maka apakah dia sembelih? Tetap wajib dia sembelih, tetapi tidak jatuh kurban. Kewajiban itu tetap, tetapi jatuhnya menjadi qada, sama seperti solat. Nah, sama seperti solat, misalnya dia mau salat subuh tapi bangunnya dah lewat, dah jam 7. Salatnya itu tetap wajib, akan tapi jatuhnya jadi qada. Wa in atlafaha lazimu ayashri biqimatiha mithlaha. Jikalaulah hilang hewan kurban itu, macam mana? Ketika malam, ya, dah sampai hewan kurban itu,
Ya, malam-malam dah sampai hewan kurban. Ditunggulah sama panitia. Tiba-tiba hilang satu, entahlah yang dicuri ataupun kabur, lepas karena ikatannya tak kuat. Maka bagaimana? Lazimahu ayyashriya biqimatiha. Wajib dia membeli, ganti hewan kurban itu. Ganti hewan kurban itu dengan yang lain. Siapa yang mengganti? Masing-masing lah. Ya. Siapa yang tanggung jawab di sini? Oh, si fulan. Aduh, kalau aku yang bayar, mana sanggup aku bayar 14 juta. Tak ada duitku. Udahlah kita sum-suman. Ya. Maka wajib diganti. Wajib diganti hewan kurban yang telah hilang. Wa yadhbahuha fihi, dan juga disembelih. Wa in nazara fi zimmati sum'ayana lazima zabahuhu fihi. Jikalau dia bernazar dalam tanggungannya kemudian dia menentukannya, maka dia wajib menyembelih dengan sendiri. Jikalau dia aku bernazar apabila misalnya aku sembuh dari penyakitku, aku akan menyembelih hewan kurbanku dengan tanganku sendiri, maka dia wajib menyembelihnya sendiri hewan kurban tersebut. Wa yashtaratu an-niyah 'inda zabahi. Disyaratkan niat ketika menyembelih. Nah, kalau dia menyembelih sendiri, ketika disembelih Allah, makanya Nabi katakan Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dariku. Allahumma taqabbal minni, kalau dirinya sendiri. Tetapi kalau dia yang menyembelih itu adalah orang lain, wakiluha, maka dia hendaklah mewakilkannya, dan ketika menyerahkan hewan kurban itu kepada si pembantai, si yang menyembelih, disitulah dia niat bahwasanya dia menyembelih hewan kurban. Makanya si wakil itu berkata mau menyembelih hewan kurban, ya, dipanggil nama-namanya, disaksikan. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, Abdullah, Aminah, dan lain sebagainya disebutkan. Maka disaksikan semua. Maka ketika menyembelih disebutkan nama-namanya. Allahumma taqabbal hadza min, sebutkan satu-satu namanya. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Baru bismillahi Allahu akbar. Barulah hewan kurban itu disembelih. Itu caranya bagi yang menyembelih. Tak boleh langsung dia sembelih. Ya. Biasanya panitia panggilkan nama-nama ini. Udah saksikan bismillah Allahu akbar langsung. Tak boleh. Yang berkorban meniatkan atas nama si yang berkorban tadi. Yang menyembelih tadi sebutkan bismillahi Allahumma taqabbal hadza min. Ya Allah, terimalah ini dari siapa? Sebutkan nama-namanya satu persatu. Barulah dia pegang pisaunya, sembelih bismillahi Allahu akbar. Itu cara untuk menyembelih bagi yang menyembelih bukan yang berkurban. Kalau yang berkurban, Allahumma taqabbal minni, bismillahi Allahu akbar. Ya Allah, terimalah ini dariku. Baru baca bismillahi Allahu akbar. Walahu al-aklu min udhiyatihi tatawu'an. Dan hendaklah si pengkurban memakan sebahagian dari hewan kurbannya sebagai sunnah tatawwu'. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan makanlah sebahagian darinya dan beri makanlah kepada orang al-ba'is yang tidak meminta-minta, dan juga al-faqir, dan juga orang yang meminta-minta. Nah, makanya di sini kita disunahkan untuk mengambil sebahagian daripada hewan kurban itu. Wa it'amul aghniya la tamlikuhum, dan juga memberi makan orang-orang kaya. Wa ya'kulu sulusan, dan juga makan sepertiganya. Jadi berapa bagian bagi si pengkurban itu? Yaitu
3 berdasarkan hadis ini, fakulu berdasarkan Al-Quran, fakulu minha, makanlah sebahagian darinya, berilah kepada orang yang tidak memerlukan dan juga orang yang fakir. Berarti ada 3, boleh kita makan, kemudian siapa saja boleh kita kasihkan, yang ketiga kepada orang-orang fakir. Kita bagi kepada 3 bagian. Wa fi qaulin nisfan, dan dalam qaul yang lain itu boleh setengahnya. Kenapa? Dalam surah Al-Hajj juga, fakulu minha wa ta'imul qani'a wal mu'tar, dan makanlah sebahagian daripadanya dan juga berikanlah kepada orang-orang yang qani', yang dia tidak memintanya. Jadi boleh setengah kasih, boleh juga sepertiga. Jadi macam mana si panitia membagi hewan kurban itu? Biasanya dibagi 3 bagian. Biasanya dibagi 3 bagian. Misalnya dapatlah 80 kilo, 70 kilo, 80 kilo. 80 kilo dibagi 3 dapat berapa? Lebih baik dibagi rata semua misalnya. Dibagi semuanya 50, maka si pengkurban dapat 5 atau 6 bagian. Sudah selesai, 5 kantong untuk si pengkurban. Yang lain dibagikan semuanya. Itu juga boleh. Karena boleh dibagi sepertiga, boleh dibagi setengah. Ya, boleh sepertiga, boleh setengah. Misalnya mau dibagikan berapa kupon? Mau dibagikan kepada 500 kupon. Dapatlah hewan kurbannya ini total daging itu 500 kilo. Ya. Dibagilah misalnya 6 on per 1 plastik. 6 on semua ratakan, kemudian 6 bagian, 6 kantong untuk pengkurban. Itu juga boleh, ya. Dibagikan seperti itu. Ataupun dibagi sepertiganya. Bagi sepertiganya berapa? Nah, maka sepertiganya itulah dibagikan kepada si pengkurban. Biasanya si pengkurban lebih suka dia dibagi-bagi masuk dalam plastik daripada ditumpuk. Kenapa? Karena si pengkurban juga mau memberi lagi kepada orang lain, baik kepada saudaranya, baik kepada tetangganya. Karena dia yang berkurban. Dan berkurban kan biasanya biasa dapat lebih banyak bagiannya. Kalau 1 plastik besar pula itu, macam mana dia bagi? Nah, ya bisa dibagi per plastik dia. Wal asah wujub tasadduq bi ba'diha, dan yang paling sahih adalah wajib bersedekah dengan sebahagiannya. Wal afdal bi kulliha, dan paling afdal adalah seluruhnya, illa luqman yatabarruku bi akliha, kecuali 1 bahagian yang dia bertabarruk, mengambil berkah dari hewan kurbannya. Jadi wajib disedekahkan sebahagiannya, ya. Baik setengah ataupun 2/3-nya. Ya, baik setengah ataupun 2/3-nya. Afdolnya dia bagikan semuanya, sikit dia ambil. Itu yang paling afdol. Wa yatasaddaqu bi jildiha aw yantafi'u bihi, dan dia bersedekah dengan kulit ataupun memanfaatkannya, dan tak boleh dia menjualnya. Tak boleh dijual. Kenapa? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatan lahu. Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak ada dohiyah atau tidak ada kurban baginya. Maka tak boleh kulit ataupun kepala dijadikan sebagai upah bagi si pemotong. Ya, jadi misalnya ada yang motong, dipanggil. Nah, tak apalah, saya tak digaji, saya minta kulit sama kepalanya aja. Ini tak boleh. Ya, panitia daripada berkurang, enggak apa-apalah. Ini tidak boleh. Tidak boleh menjadikan kulit dan juga kepala ataupun bahagian yang dari hewan kurban itu menjadi upah bagi si penyembelih. Tak boleh dijadikan upah. Begitu juga misalnya panitia
panitia hewan kurban. Panitia kurban ini ketika disembelih untuk makan siang, yuk kita ambil dagingnya, kita ambil daging, kita ambil tulangnya, kita masak sop. Masak sop, dari masak makan sama-sama semua sama panitia. Boleh tidak? Tak boleh. Ini haram. Ini bagian siapa yang diambil? Bagian siapa yang diambil? Mesti dijelaskan. Jadi bolehkah kita memasak? Kalau memasak dan memasaknya itu boleh, tapi bagian siapa yang diambil mesti dijelaskan. Ya, mesti dijelaskan. Bagaimana penjelasannya? Misalnya panitianya, ya panitianya juga yang berkurban di situ, termasuk berkurban. Misalnya diperuntukkan untuk pengkurban itu 6 kantong. Perkurbannya situ ada 7 orang yang panitia termasuk situ. Maka si pengkurban menyedekahkan 1 kantong untuk panitia untuk dimasak sama-sama. Itu boleh. Ataupun ketika rapat ataupun ketika mau menyembelih, Pak, Bu, kami minta tulangnya ya untuk kami masak untuk panitia. Boleh, baru boleh dimasak. Baru boleh dimasak setelah persetujuan dari pengkurban. Kalau setuju pengkurbannya, masak. Pas diumumkan, Pak, Bu, kami minta tulangnya ya, tak boleh, jangan masak. Apalagi tak diumumkan, main ambil aja. Yang dia makan itu adalah haram. Kenapa? Karena itu ada bahagian dari orang lain. Belum tentu yang punya itu. Belum tentu yang punya ini. Belum jelas siapa yang punya ini. Ya. Karena yang semua ini punya adalah si pengkurban. Maka minta kepada si pengkurban untuk dihalalkan dimakan oleh panitia, barulah boleh dimakan oleh panitia. Walahu aklu kulliha wa syarbu fadili labaniha, dan boleh dia memakan seluruhnya dan meminum yang lebih-lebih daripada susunya. Wala tadhil raqib fa in ajna sayyiduhu wa qad lahu. Wala tadhi 'anil ghair bi ghairi iznihi, dan tidak ada sembelihan atas nama orang lain tanpa ada izin orang tersebut. Jadi kita mau menyembelih atas nama orang lain, misalnya atas nama orang tua kita, tetapi tak sepengetahuan orang tua kita, maka itu juga tak boleh. Pak, saya mau mengkurbankan atas nama Pak, ya, baru boleh dilaksanakan. Wala an mayyit illam yusi biha, dan juga tidak ada kurban bagi orang yang meninggal dunia kecuali dia mewasiatkannya. Mewasiatkannya. Kenapa? Karena wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Karena kata Allah, tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Jadi kalau misalnya orang tua kita telah meninggal dunia, saya mau menyembelih berkurban tetapi atas nama bapak saya yang telah meninggal atau atas nama ibu saya yang telah meninggal, boleh tidak? Tidak boleh. Kecuali orang tuanya mewasiatkannya ataupun dia bernazar. Ya, ataupun dia bernazar. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ya, Pak. Bismillah. Kurban itu dia mestilah sampai umurnya. Ya, sampai umurnya 3 tahun. Kalau tak sampai umurnya bagaimana? Maka tidak sah. Apakah diterima? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Itu adalah urusan Allah. Tapi dalam fikihnya mesti sampai umurnya 3 tahun, ataupun kambing mesti sampai umurnya 2 tahun. Memang kadang-kadang yang menjual umur 1 tahun udah dijualnya. Nah, kemudian lembu umur 2 tahun, bahkan 1 tahun udah dijualnya. Nah, maka ini dalam asal syariat itu belum sah untuk dijadikan hewan kurban. Tapi kalau dijadikan kurban bagaimana? Boleh tidak? Ya boleh saja. Apakah diterima oleh Allah? Wallahu alam. Ya, wallahu alam apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita salat tanpa wudu, sah tidak? Tidak sah. Diterima enggak salat kita tanpa wudu?
Sedangkan yang pakai wudu aja belum tentu diterima, apalagi tanpa wudu. Itu disebutkan kuntu nahaitukum. Sesungguhnya aku, kata Nabi, melarang kamu untuk menahan ataupun menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena pada masa itu dalam masa paceklik ataupun masa susah. Pada masa susah, maka Nabi melarang menyimpan daging kurban itu melebihi 3 hari. Supaya apa? Supaya semuanya terbagi rata. Kemudian kata Nabi, aku bebaskan kamu untuk menyimpan berapa lama saja. Mau 7 hari, mau 1 bulan, terserah. Kenapa? Karena dalam masa lapang. Itu memang ada larangan Nabi ketika awal masa paceklik, ketika itu. Ya. Kemudian Nabi pun mencabut larangan tersebut. Sama seperti ketika awal Nabi melarang wanita-wanita untuk berziarah ke kuburan. Kemudian Nabi mencabut larangan tersebut supaya wanita boleh untuk berziarah ke kuburan. Ya, jadi larangan itu sudah dimansuhkan sendiri oleh Nabi. Sudah dicabut larangan tersebut oleh Nabi. Kecuali apabila dalam masa susah. Dalam masa susah orang enggak makan, kita nyimpan daging. Ya, orang susah makan, kita malah nyimpan sampai 1 bulan. Itu tidak boleh. Ya, jadi boleh kalau sekarang ini boleh kita menyimpan daging berapa lama pun itu. Cuma yang diminta 2 juta, tapi untuk kurban cuma 1 juta. Iya, maka bagaimana? Maka kita minta dari yang 7 orang ini, dari 14 orang ini untuk menyedekahkan. Pak, ini kalau dijadikan kurban, ini nggak cukup, karena cuma 1 juta. Karena cuma 1 juta, maka dibuat atas nama 1 orang. Ya, jadi dari 14 orang ini dikerucutkan menjadi 7 orang. Nah, dimusyawarahkan yang 14 orang ini, karena cuma 1 juta nggak mungkin kita bagi menjadi 14. Maka dibagilah 7 orang atas namanya. Siapa? Ya udah, saya mundur, disedekahkan saja. Atau kalau misalnya saya nggak mensedekahkanlah, ya sudah, mundur. Tarik dananya, ya sudah tarik. Gitu. Kenapa? Karena tak bisa jadi 14. Nah, 1 bagian lembu cuma untuk 7 orang. Maka mesti ada yang mengalah. Ya udah, saya sedekahkan. Sedekahkan bagian saya itu untuk yang lain. Nah, ini sedekahkan untuk yang lain, yang ini untuk yang lain. Nah, jadi begitu. Jadi mesti ada urung rembuk di antara 14 orang itu, siapa yang mau mengalah untuk tidak berkurban. Karena belum cukup dananya. Berarti itu caranya, Pak. Jadi dirembukan supaya ada yang mengalah di antara 14 orang itu. Kemudian pembagiannya bagaimana? Nah, itu kesepakatan di antara inilah. Nanti ketika ada disembelih, yang sepertiga itu, misalnya dia dapat 6, udah kasihkan 3 bagian ke dia. Misalnya itu boleh, tidak masalah. Ya, di luar dari nama ketika disembelih, itu tetap 7 orang. Nggak boleh sebutkan ini 14 orang, sebutkanlah semua 14 ini. Itu tak boleh. 8 aja tak boleh, apalagi 14. Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keimanan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا صابرين، حمدا من يافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يسر لنا كل عسير فإن تيسر العسير
العسير عليك يسير اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.